أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي. بارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Nurul Fatah yang saya banggakan dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua di malam hari ini masih Allah berikan nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Kita masih diberikan Allah taufik hidayah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis zikir dan majlis ilmu, majlis sholawat, yang mana pulang dari sini kita sudah dijanjikan ampunan atas dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terakhir kajian kita masih tentang kajian fikih mengenai tasydid, ya, tasydidnya tasyahud, tasydidnya sholawat dan tasydidnya salam. Mau taklim sekarang ya? Boleh. Ini dulu deh. Ada yang mau bahas mengenai istighfar soalnya. Lupa. Yang gitu. Nggak ada yang bawa buku kita berarti, ya, yang nggak bawa nyatat aja, ya. Ini ada hal-hal yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita malam ini berada di malam yang ke-20 bulan Rajab. Ya. Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah lipat gandakan pahala. Ya, bulan yang Allah lipat gandakan pahala, dan juga berarti kalau bikin dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab mulia dengan 10 pertama, adanya malam pertama bulan Rajab yang kata Rasulullah SAW termasuk dari malam yang doa kita tidak akan ditolak. Itu malam pertama bulan Rajab. Bulan Rajab juga terjadi peristiwa yang sampai sekarang kita peringati. Dulu waktu saya kecil, hampir setiap masjid atau musola bikin peringatan apa? Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, minggu depan itu berarti kan malam ke-27, itu pas malam Isra Mi'raj. Mungkin nanti kita bahas sedikit cerita tentang Isra Mi'raj, apa aja yang Nabi alami ketika Isra Mi'raj. Jadi kajian kita fikih tawakuf sebentar, kita bahas masalah Isra Mi'raj. Di sini ada sedikit hal yang berhubungan dengan Isra Mi'raj dan berhubungan dengan kitab Safinah yang kemarin kita bahas, ya. Jadi oleh-oleh Isra Mi'raj banyak sebenarnya, cuma yang paling besar adalah perintah sholat 5 waktu, gitu kan ya. Jadi Nabi Muhammad ini diajak Allah melakukan perjalanan di malam hari. Isra itu perjalanan di malam hari.
Di Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan bi 'abdihi dengan hambanya. Jadi yang dimaksud hambanya Allah di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad diperjalankan, berarti bukan jalan sendiri. Karena kalau jalan sendiri nggak mampu manusia. Walaupun Nabi, ya, dari Mekah ke Palestina itu perjalanan sebulan naik onta. Zaman dulu belum ada pesawat. Ya, ini Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, ya, berangkat malam, begitu kembali, begitu balik, itu farash tempat Nabi tidur tadi masih hangat. Ya, apa kata di Al-Quran di Maulid itu, qabla an yabrudal farash, gitu kan ya. Nabi Muhammad kembali sebelum alas tidurnya itu dingin. Orang kalau tidur, kalau setelah rebahan nih, terus kita bangun, jangan rebahan, duduk di bangku. Habis duduk sekian menit atau setengah jam misalnya, terus bangun, pegang bangkunya, panas nggak? Panas kan, kena suhu tubuh kita, ya, dari pantat kita itu, di paha kita. Nabi Muhammad kan rebahan tuh, terus diajak, dibangunin sama Jibril, yang nanti kita cerita secara detail insyaallah minggu depan, ya. Dicuci hatinya, Nabi Muhammad dibangunin, hadirin, ya, dibangunin, dicuci hatinya, dicuci dengan air zam-zam, lalu ditambahkan cahaya hikmah, cahaya ilmu, dan cahaya keyakinan, dimasukin ke hati Nabi Muhammad, lalu dipasang lagi sama Jibril, dan kembali kamakan seperti nggak ada apa-apa, ya, nggak ada bekas luka, nggak ada apa, ya. Lalu Nabi Muhammad dibilang oleh Jibril, ya Rasulullah, Allah manggil kamu untuk ketemu, ya. Allah pengen ketemu kamu. Wah, ini belum ada seorang hamba Allah yang diajak ketemuan sama Allah pakai dijemput, cuma Rasulullah doang, ya. Dan yang jemput gak sembarangan, para ru'asaul malaikah, 3, gak cuma 1. Sebenarnya Jibril doang udah cukup, tapi ini, ya, acara khusus Isra Mi'raj ini, ya, maka pengawalnya pas pampresnya 3, ya. Yang awal bukan cere-cere, jenderal semua, Jibril, Mikail, Israfil, ru'asaul malaikah. Dan nggak bawa Nabi Muhammad nggak jalan kaki, tapi dikasih kendaraan, yaitu buraq, kendaraan surga, ya. Dan buraq ini terpilih karena dia kangen banget, ini kan udah kendor ininya, ya, harus dilem biru, ya. Turun mulu, ya. Iya, ini udah nggak kuat, ganti baru ntar, ya. Ya, jadi buraq ini beda sama buraq-buraq yang lain di surga. Kalau buraq-buraq yang lain seneng gitu, bahagia, main-main kayak kuda poni, kayak My Little Pony gitu, ya. Ya, kan bahagia hidupnya tuh My Little Pony filmnya. Nah, ini buraq ini nangis mulu, ya. Ketika ditanya, ente kenapa nangis mulu, nggak kayak teman-teman ente bahagia, padahal di surga. Katanya, yang bikin saya nangis, saya rindu sama Muhammad, ya Rasulullah. Saya pengen banget ketemu dia, karena di mana-mana tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pengen ketemu sama Nabi Muhammad, ya. Akhirnya dialah yang terpilih sebagai buraq yang akan ditumpangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, buraq ini begitu Nabi Muhammad naik, kegirangan, girang banget, ya. Gak bisa diem, gerak-gerak mulu gitu, ya, kayak kuda liar gitu, saking senengnya, ya. Nabi Muhammad kan naik buraq, ya, baru sekali. Nah, kalau jatuh gimana, ya, buraqnya nggak bisa diem. Maka kata Jibril, mah ya buraq diem, ini di atas ini ada Rasulullah, jangan sembarangan. Ditegur sama Jibril, diem buraq, ya. Nggak berani macam-macam buraq ini. Lalu dibawalah Nabi Muhammad naik buraq, terbang. Buraq ini satu langkahnya kaki dia itu bisa melangkah sejauh pandangan mata. Jadi kalau kan seandainya ini tanah lapang, ya, padang pasir nih, kita bisa melihat ke ujung, ya. Kayak kita lagi di lautan tuh, di pinggir pantai, kan bisa lihat seakan-akan ujung bumi itu, ya.
Itu Buraq sekali melangkah ke situ, yut nyampe situ Buraq. Ya. Nah, ketika terbang, ini malaikat ikut terbang, mengawal kanan kiri belakang. Gitu. Kenapa nggak di depan? Songong. Ya, masa di depan Nabi. Ya, adabnya nggak gitu. Jangan sama Rasulullah, sama kiai, sama guru kalau lagi jalan jangan di depan, sama orang tua jangan di depan orang tua, belakang, di samping atau di belakang. Itu adabnya begitu. Jangan kita guru kita belum nyampe, orang tua kita belum turun, itu jalan duluan depan. Ya, adabnya nggak begitu. Ini malaikat mengawal, yang kanan Jibril, kiri Mikail, belakang Israfil. Jadi kayak pesawat kepresidenan dikawal jet tempur gitu. Ya. 3 jenderal malaikat mengawal. Singkat cerita, ini nanti kita bahas nanti di minggu depan. Kita ingin membahas kalimat tasyahud, at-tahiyyatu. Ini juga terjadi, keluar kalimat ini ketika peristiwa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu dari Palestina, ya, lalu tembus langit 1, 2, 3 sampai ya langit 7, terus lagi sampai Arsy, terus lagi sampai Sidratul Muntaha, naik lagi. Ya. Begitu naik dikatakan di sini waqad warada fil khabar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha min al-anwani ma syaa Allah fawaqafa Jibril wa lam yasri ma'ahu. Ini diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj, malam tanggal 27 Rajab menurut jumhur para ulama, sebagian besar ulama, naik ke atas nih Rasulullah, Jibril ngawal terus, nggak pernah lepas, ya, mantangin terus Jibril, ya, kayak Habib Rizik itu dijaga sama FPI, gitu ya. Jibril jampingin Rasulullah. Begitu melewati Sidratul Muntaha, ya, di atas Sidratul Muntaha itu tertutup sama awan dari cahaya, bermacam-macam cahaya yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Jibril berhenti, diam, ngerem, ya. Enggak jalan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, Nabi bilang, la tatrukni asira munfaridan. Ya, la tatrukni asira munfaridan Jibril. Jangan biarkan saya, jangan tinggalkan saya jalan sendirian. Dari bumi ente nemenin anak, apa sekarang berhenti? Ya. Faqala Jibril, kata Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, kita ini masing-masing punya tempat masing-masing. Jadi ada tempat sendiri-sendiri. Saya kalau ke atas bukan tempat saya. Itu. Faqala sir ma'i walau khatwah. Kata Nabi, temenin Jibril walaupun cuma selangkah aja. Gitu. Nabi minta, padahal Jibril udah bilang, saya bukan di situ tempatnya Rasulullah. Ya, masing-masing udah ada bagiannya dan saya nggak bisa ke situ. Kata Nabi, sir ma'i Jibril walau khutbah, selangkah aja temenan, jangan sendirian, sendirian gimana rasanya gitu, ya. Akhirnya kalau yang minta Rasulullah fasara ma'ahu khutwatan, lalu Jibril melangkah dengan satu langkah kakinya, ya. Begitu melangkah faqadan yahtariqu minan nur wal jalal wal haibah wasaghura wa dhaba hatta sara qadral usfur. Jibril kan gede, begitu ngelangkahin kakinya selangkah ke tempat yang di atas Sidratul Muntaha, tiba-tiba hampir saja Jibril terbakar cahaya tadi, ya, nggak boleh masuk situ, selevel Jibril nggak boleh masuk, padahal malaikat yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang terima wahyu dari Allah, ya, nyampein kepada Rasul, hampir terbakar Jibril ini, ya, dengan cahaya yang tadi di atas Sidratul Muntaha, sehingga begitu kena cahaya Jibril menciut, jadi kecil, yang tadi gede jadi kecil sampai seukuran burung usfur, burung pipit. Oh, yang itu Jibril kena cahaya gak kuat, padahal dia dari cahaya, ya. Nabi Muhammad dari darah dan daging, tapi tembus terus sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya fa asyara ila nabi, ya. Lalu Jibril dari jauh ngasih isyarat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca salam kepada Allah kalau sampai di sono. Rasulullah nanti kalau udah nyampe jangan lupa baca salam, ya, gitu. Diajarin adab. Sama kan Jibril itu gurunya Nabi, ya, gurunya Rasulullah Jibril, ya. Nanti kalau ketemu Allah, ya, baca salam jangan lupa. Ini juga diajarin kepada kita, ketemu saudara seagama baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan, ya, diajarin salam, ya, jangan lupa baca salam.
Begitu Nabi nyampe menghadap Allah Subhanahu wa taala, terucap kalimat dari lisan Rasulullah, ya. Apa ucapannya? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Langsung Nabi Muhammad spontan memuji Allah Subhanahu wa taala begitu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan belum ada makhluk satupun yang pernah menduduki posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk pertama yang bisa ketemu Allah langsung, ya, qadhatan bil ruh wal jasad. Ruhnya juga, jasadnya juga. Faqala ta'ala, ya. Begitu Nabi bilang begitu, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Nabi dapat, ya, keselamatan, dapat rahmat, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala khusus buat Nabi. Alaika ayyuhan nabi. Fa ahabban nabi an yakuna li ibadihi sholihin. Nabi enggak pengen yang beliau dapat 3 tadi itu, salam, rahmat, keberkahan buat dia sendiri, tapi dia pengen semua orang-orang soleh dapat juga. Makanya Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tercurah kepada atas kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Nabi itu, lihat tuh, nggak egois orangnya, dapat nikmat nggak diambil sendiri, dibagi-bagi sama Rasulullah SAW. Ya. Begitu menyaksikan percakapan ini, maka ahlus samawati wal ard, para penghuni langit-langit dan bumi, mengatakan saat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah percakapan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj dan dimasukkan dalam bacaan salat kita sehari-hari. Jadi anak Nurul Fatah, kalau ada yang nggak hafal ini, jewer, ya, tak jewer kemana-mana, ya, awas nggak hafal tasyahud, ya. Apa Ustaz arti al-mubarakat? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Ini diartikan arti, ya, al-mubarakat. Sebentar. Ini at-tahiyyat. At-tahiyyat itu penghormatan, segala jenis penghormatan. Sampai dibikin lagu itu sama Nisa Sabian, at-tahiyyat wassalam, gitu ya, ansyuru bainal anam, gitu ya. Nggak usah bahas-bahas pelakor, nggak usah, ya. Yang perempuan tuh lagi rame nggak usah ikut-ikutan ngomongin orang, nggak usah, ya. At-tahiyyat, segala jenis penghormatan, ya. Al-mubarakat, apa Ustaz mubarakat itu? Mubarakat itu an-namiyat wa huwa al-khairul ilahi, kebaikan Tuhan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, segala jenis penghormatan. Wal mubarakat, segala jenis kebaikan. Was sholawat, dan segala jenis salat, baik salat 5 waktu ataupun salat yang lainnya, salat sunnah, ya. Wat thayyibat, segala amal-amal saleh itu lillah, milik Allah, ya. Jadi semua itu punya Allah. Assalamu, salam itu apa sih? Salam itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat di Asmaul Husna. Assalamu jalla jalaluh, ya ada tuh, ya. Jadi artinya kalau baca ini diharapkan Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang saleh, gitu ya. Makanya kata Nabi, kalau kamu khawatir, kamu takut akan kejahatan orang yang kamu nggak kenal, kita masuk kampung orang kita nggak tahu, ya, orangnya bagaimana, apa tukang preman atau segala macam, supaya selamat baca salam. Misalnya di sini, nah, kan di situ di warung di dekat kelurahan suka ada yang nongkrong tuh, jar, ya, main gitar, ya kan, di gang itu. Kalau pulang malam-malam kan suka lewat tuh. Kita nggak kenal nih, ya, jalanan sepi, ada anak muda lagi jreng, ya, main gitar tuh rame-rame, ya. Lagunya lagu itu dah, Ikatan Cinta. Aku merindu, ku yakin kau tahu, gitu. Tanpa batas waktu. Tuh hafal dia belakang. Ya. Padi ya, yang nyanyi Padi. Ya.
itu main gitar tuh, kita nggak tahu nih anak mabok apa kagak, rese apa kagak, ya. Biar aman bagaimana? Begitu lewat jangan selonong boy, langsung baca salam, assalamualaikum, gitu, ya. Boleh kita kagetin, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, ya udah, baik lewat aja udah, bang lewatnya, iya udah. Ini kalau diam aja, diem aja lo, sini, kacau udah ntar, ya, duit, balakin, ya. Jadi biar aman supaya selamat dari kejahatan orang-orang yang lagi berkumpul, kata Nabi baca salam, gitu ya. Baik, assalamualaikum alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Siapa itu saleh? Siapa hamba Allah yang saleh? Orang saleh itu al-muslim al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang muslim yang bisa melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak hamba Allah. Itu orang soleh namanya itu. Hak Allah itu apa? Ibadah kepadanya, ikutin perintahnya, jauhin larangannya. Kalau ente bisa itu, ente masuk kategori soleh. Tapi nggak cuma sama Allah dong baik, sama hamba Allah baik. Apa haknya hamba Allah? Dihormati, ya, dimuliakan, dihargai, diperlakukan dengan baik, ya. Tidak disakiti, tidak dicemooh, tidak dicaci, tidak diribahi. Ini namanya hak-hak hamba Allah. Kalau kita hubungan baik sama Allah cakep, hubungan sama manusia cakep, maka kita layak dapat predikat soleh, ya. Jadi nggak harus namanya soleh. Terkadang bisa juga orang soleh belum tentu soleh, ya. Tapi kalau namanya soleh juga, luar biasa, double soleh kuadrat, ya. Jadi kalau ada orang namanya soleh, akhlaknya baik, ibadahnya rajin, nah itu jadiin calon suami, nah itu ya, jangan ragu-ragu, ya, darah yang nganterin, ya. Baik, ini penafsiran pertama secara bahasa. Ada juga sebagian ulama mengartikan at-tahiyyat itu ismu tayrin fil jannah, nama satu jenis burung di surga. Nama burung namanya at-tahiyyat, ya. Ala syajaratin, dia suka bertengger di atas pohon, yuqalu laha at-thayyibat. Ada pohon di sorga, nama pohonnya at-thayyibat. At-tahiyyat burung, at-thayyibat pohon, tempat burung itu bertengger, ya. Bijambi nahrin yuqalu lahu shalawat. Pohon itu ada di samping sungai, sungainya namanya sholawat, as-shalawat, sungai as-shalawat, ya. Maka ketika ada orang sholat, lalu dia baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika kita baca ini, katanya burung tadi langsung turun dari pohon tempat dia bertengger, lalu dia nyemplung masuk ke air sungai tadi, ya, nyelam, ya, otomatis kan basah tuh bulunya, keluar lagi, terbang lagi. Maka basahnya bulu dia tadi itu, setiap tetes yang ada di bulu dia, karena air sungai tadi, Allah ciptakan malaikat tiap tetes. Kalau ada 100 tetes berarti 100 malaikat Allah ciptakan. Ngapain ini malaikat? Memintakan ampun buat orang yang sholat itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Waduh, mantep ini, ya. Jadi setiap kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, langsung tuh burung masuk, ya, ke sungai apa, as-sholawat, terus terbang lagi, airnya itu, ya, menetes dari bulu dia. Allah ciptakan setiap tetes itu malaikat yang tugasnya bacain istighfar buat kita yang sholat tadi, yang baca tadi, sampai hari kiamat. Masya Allah, berapa malaikat berarti? Makin rajin sholat, makin banyak siapa malaikat yang bacain istighfar. Alhamdulillah. Paham ini? Nah, ini hal yang berhubungan dengan kalimat tasyahud, ya. Kemudian kemarin mengenai as-sholawat, pembahasan sholawat, ya. Di awal kajian pernah kita bahas bahwasannya ulama khilaf, apakah kita kalau baca sholawat itu pakai sayyidina atau tidak, Ustaz, ya. Dikatakan oleh Imam Ar-Ramli dalam Syarah Minhaj, yang afdal al-ityan bilafdhiz siyadah, yang lebih afdal itu ketika baca sholawat baca kalimat sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Pakai sayyidina, ya.
Jangan kayak Ustadz Salafi, ya. Salafi itu kata sebagian orang artinya salah fikir, gitu ya. Salah berfikir dia. Ada Ustadz Salafi bilang kalau sholawat itu jangan pakai sayyidina, itu merendahkan derajat Nabi itu. Waduh, ya. Gimana itu cara mikirnya ini? Bayangin hadirin, ya. Alasan dia gini, Nabi aja kalau sholawat nggak pakai sayyidina. Emang ente mau ngikutin siapa pakai sayyidina? Mana yang lebih afdal dari Rasulullah? Tanya dia gitu. Mana yang lebih afdal dari Rasulullah? Nabi aja yang paling ngerti kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang lebih hebat dari Rasulullah? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya ikutin Nabi. Kalau ngikutin orang, bid'ah. Kalau bid'ah, sesat. Kalau sesat, masuk neraka. Ini orang-orang Salafi gitu gayanya, ya. Apakah begitu, Ustaz? Oh, tentu tidak, ya, nggak begitu, ya. Katanya di sini kalau kita mengucapkan sayyidina, pertama dalil yang menguatkan sayyidina adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Allah Zakaria udah puluhan tahun nikah nggak punya anak, lalu tiba-tiba datang ke tempatnya Maryam, ponakan beliau, menemukan ada buah-buahan yang nggak pernah dia lihat, ya. Maka dia nanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam dari mana ini? Padahal ini ruangan nggak ada yang bisa masuk kecuali saya yang pegang kuncinya. Nggak ada laki-laki yang bisa masuk, siapapun nggak bisa masuk, ya. Siapa yang bawa buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini buah-buahan dari Allah. Malaikat turun, Jibril turun ke sini, bawain buah-buahan dari sorga. Waduh. Akhirnya katanya oleh Nabi Zakaria, Jibril ke sini. Iya, di mana dia naruh? Sini. Di sini? Iya. Disitulah Nabi Zakaria sholat. Hunalika doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena tahu tempat itu didatengin Jibril, tabarukan. Tempat yang pernah didudukin, diinjak sama Jibril, dia tabarukan di situ. Nabi Zakaria doa, ya, minta anak, ya. Apa kata Allah setelah beliau doa, ya, apa namanya, qala rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria lagi sholat di mihrab, malaikat bilang, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Oh, ya Zakaria, kami akan beri kamu kabar gembira. Bahasanya kamu akan memiliki seorang anak, ya. Anak ini akan membenarkan ayat-ayat Allah. Anak ini akan menjadi seorang sayyid, pemimpin, ya, dan hasur, jomblo. Nabi Yahya jomblo, nggak nikah. Wa nabiyyan minas salihin, dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang saleh. Oh, bayangin hadirin, Allah menyebut Nabi Yahya yang saat itu belum lahir sebagai sayyid. Kata para ulama tafsir, kalau Nabi Yahya saja disebut sayyid oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad lebih berhak disebut sayyid karena beliau adalah pimpinannya Nabi dan Rasul. Maka Nabi Muhammad salah satu nama beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad sayyid. Itu dalil Qur'annya. Dalil hadisnya mana, Ustaz? Nabi pernah bilang, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pimpinannya anak Adam dan saya tidak sombong. Saya nggak bangga dengan itu. Oh. Beliau menamakan dirinya sayyid. Kalau Nabi bilang sayyid, masa kita nggak boleh nyebut sayyid sama Rasulullah? Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ya, adab. Memang dalam sholat Nabi nyuruh kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, Nabi ketika sholat baca sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi nggak pakai sayyidina. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti saya sholat. Berarti kan perintah ini. Kalau perintah Nabi sama dengan perintah Allah, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, gimana ini? Kok kita sholat pakai sayyidina? Ya, dijawab di sini katanya. Li'anna fiha al-ityan bima umirna wa ziyadah. Ya,
wa ziyadatul ikhbar bil waqi' alladhi huwa adab fa huwa afdal min tarkihi. Karena kalau kita mengucap sayyidina berarti kita sama saja melaksanakan perintah yang diberikan pada kita. Kan kita disuruh sholat seperti Nabi, kita sholawat kayak Nabi, bahkan ada tambahan ya, dan tambahan ini baik, bukan yang tidak baik. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berarti melaksanakan perintah Nabi plus ada tambahannya. Apa tambahannya? Al-adab, mengerjakan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan katanya, jangan nanti bilang begini, melaksanakan perintah itu lebih afdol dibandingkan mendahulukan adab. Oh, itu salah. Menurut ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita mengerjakan perintah ya, kalau kita mengerjakan adab, sayyidina, pakai sayyidina, itu udah ngerjain perintah juga plus bonus lagi adabnya ada. Nah, paham kira-kira? Dan ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul sebagaimana kamu memanggil teman-teman kamu yang lain. Gak boleh. Maka sahabat itu gak berani manggil ya Muhammad gak berani. Ya ayyuhar nabi, ya ayyuhar rasul. Bahkan Allah saja mencontohkan dalam Al-Quran. Lihat, cari di Al-Quran. Berarti yang cewek-cewek dengerin. Ya. Dengerin nih ya, penting ini. Di Al-Quran cari, ada nggak Allah bilang sama Rasulullah ya Muhammad? Nggak bakal ketemu. Tapi nabi-nabi lain, ya Adam, ya Musa ikhla'na alai, ya Ibrahim qad saddaqna ru'ya, ya Isa, dipanggil namanya langsung. Cuma setiap manggil nabi Allah cuma bilang ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Gak pernah Allah manggil ya Muhammad, gak pernah. Itu kata para ulama tafsir, didikan Allah, pelajaran Allah buat kita umatnya, jangan sembarangan manggil nama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau sholawat lebih afdal pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Bayangin, jangan buat Nabi, buat orang tua aja kita manggil nama, songong. Adnan coba pulang habis ngaji, Haji Ali sehat, David kirim salam ya. Haji Ali aja, bapak lu nih jitak pak lu, Haji Ali. Padahal namanya Haji Ali bener ya kan, Haji Ali Minan, dipanggil Haji Ali kesel kita. Masa bapak lu panggil Haji Ali? Siapa lu ya? Itu buat orang tua, gimana buat Rasulullah SAW ya. Jadi pendapat-pendapat kelompok-kelompok Wahabi Salafi ini, kalau sampai mereka nyampe nih, ente silakan nggak mau pakai sayyidina, tapi gua tetap pakai. Mau apa lu ya? Nggak masalah, kita punya dalil, lu punya dalil, silakan. Nanti ketemu di akhirat siapa yang benar dalilnya. Gitu aja udah. Nggak usah main salah-salahan. Nggak usah bilang, oh ini bid'ah, ini sesat. Emang lu pikir ulama kita bodoh semua apa? Ya, ulama kita orang-orang alim semua, orang-orang pinter. Ya, ini yang bikin keruh tuh Salafi kadang tuh. Ya, kita nggak mancing-mancing, dia mulai-mulai. Ya, akhirnya kita gigit jadinya. Ya. Kalau dia nggak mancing, kita nggak bakal gigit. Paham kira-kira nih? Ya tetap pakai sayyidina. Walaupun kita mengakui ada khilaf. Kalau di luar sholat semua sepakat pakai sayyidina lebih afdal. Tapi kalau dalam sholat ulama kita pun khilaf. Ada yang menjaga perintah, artinya udah nggak usah pakai sayyidina dalam sholat. Ikutin aja Nabi bilang, sholatnya seperti dia. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma pendapat ulama yang lain enggak, tetap dalam sholat, di luar sholat pakai sayyidina. Ya, melaksanakan perintah plus tambah ada adabnya. Paham kira-kira? Paham ya? Ini mengenai sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu setelah sholawat tambahin doa, ya, doa minta perlindungan. Ya, Nabi itu kalau sholat di akhir sholatnya itu baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 perkara yang Nabi minta perlindungan. Nabi aja minta perlindungan, masa kita nggak mau baca? Nabi bukan, surga belum pasti, neraka iya, ya, dekat banget sama kita. Apa perlindungannya? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu, a'udzubika min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi entah di kuburan tuh ada azab. Ente kalau nggak percaya masuk dah, ya, mati duluan. Ente jangan sholat, ente jangan puasa Ramadan, terus mati, ya, bunuh diri. Entar ketemu tuh azab kubur tuh. Kalau nggak percaya.
Wa min adzabin nar, dan saya yang kedua minta perlindungan dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita ya Allah minta di kuburan gak diazab. Amin. Nanti di akhirat gak masuk neraka. Amin. Kalau sering baca tuh siapa tuh dikabul sama Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup itu bagaimana? Fitnah hidup itu ya dalam kehidupan kita kan ujian banyak banget. Ya. Ujian-ujian namanya fitnah. Ya, mihan, fitan, ujian-ujian biar diselamatkan dari kita selama hidup di alam dunia. Selama masih hidup, mudah-mudahan nggak menemukan ujian-ujian yang berat. Ya, takut nggak kuat. Ya, dan fitnah mamat, fitnah setelah mati bagaimana? Fitnah setelah mati kata para ulama ada yang mengatakan adalah siksa kubur. Ada yang mengatakan dibicarakan keburukannya setelah mati. Ada orang udah meninggal diomongin mulu jeleknya. Aduh ya, orang udah nggak ada masih diomongin. Nah, ini kita nggak mau begitu. Ya, kemudian kita diselamatkan dunia maupun ya akhirat, masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan juga selamat dari fitnah ad-dajjal, al-masihid dajjal. Nanti di hari kiamat, mendekati kiamat, turun dan keluar dajjal. Sekarang dajjal masih ngumpat ini. Ya, nanti dia keluar. Dajjal ini punya kekuatan mirip-mirip kayak Tuhan gitu. Ya, bisa ngidupin orang mati ceritanya, padahal bukan ngidupin orang mati. Ya, setan berbentuk orang yang disuruh, yang diminta sama dajjal. Ya. Pokoknya kekuatan banyak dajjal ini. Nanti ada waktunya kita cerita kapan-kapan mengenai dajjal. Ya. Nah, ini kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena jarang orang yang selamat dari fitnah dajjal. Kalau dajjal udah keluar, karena dia hebat banget. Hebat banget. Kita kalau melihat sesuatu yang aneh seperti mukjizat kan percaya. Ya, ini dajjal luar biasa, apa aja bisa dia. Allah kasih kemampuan begitu dajjal itu. Nah, takut-takut kita ketemu dajjal kagak kuat, mendingan selamatin saya ya Allah, jangan sampai ketemu dajjal. Ya, ini doa jangan sampai ditinggalin nih. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Tawus itu marah banget kalau anaknya sholat nggak baca doa ini, disuruh ngulangin sholat, ulang, nggak aci. Ya. Ulang lagi. Ini doa penting banget. Nabi nggak pernah tinggalin. Ya, ada lagi tambahan wa minal maghrami wal ma'tham. Ya, dan saya perintah perlindungan dari maghram, dari terlilit hutang, wal ma'tham, dan dari perbuatan dosa. Tambahan lagi dari Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada tambahan lagi dari Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada doa Nabi yang ngajarin. Ya. Ustaz panjang amat Ustaz, ya yang hafal aja dah. Ya, yang minimal tadi 4 tuh, minta perlindungan dari 4 hal, jangan sampai tinggalin. Udah pada hafal belum nih? Hah? Hafal ya? Awas lo nggak hafal lo. Ya. Anak majelis ngapalin. Ustaz, saya nggak nangkap tadi. Itu kan ada tuh YouTube, Facebook, ya. Nanti ulang-ulang aja, catat pelan-pelan. Masa saya ngulangin mulu, ya, sampai 20 kali capek. Ya. Yang penting fungsinya sosmed terekam. Jadi kalau ente nggak nangkep, catat tuh pelan-pelan. Paham kira-kira nih? Nah, terakhir pembahasan salam. Salam itu kemarin yang wajib yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang rukun itu yang pertama. Dan cuma satu wajibnya, yang kedua sunnah. Ya, assalamualaikum itu minimal. Kalau orang salam cuma assalamualaikum saja, sah nggak? Sah. Cuma yang afdal assalamualaikum warahmatullahi. Pakai wabarakatuh nggak? Nggak. Dalam sholat nggak pakai wabarakatuh. Kecuali sholat jenazah menurut sebagian ulama. Ya, sholat jenazah pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai. Ada juga yang bilang nggak, hatta sholat jenazah warahmatullahi aja, nggak perlu wabarakatuh. Paham? Paham ya? Ustadz, kalau imamnya salam cuma sekali, assalamualaikum warahmatullahi. Udah, habis itu udah nggak salam lagi. Apakah makmum sunnah salam 2 kali? Tetap sunnah salam 2 kali. Biar kata imamnya cuma 1, nggak apa-apa. Tetap sunnah. Wah, berarti nggak sama-sama imam dong? Ya, berbeda sama imam, nggak masalah. Karena imam sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, udah bukan urusan sama kita lagi. Ya, lu gua udah habis dah. Ya, selesai itu ya. Paham ya? Kemudian sunnahnya 2 kali salam itu, dan dipisah dengan diam sebentar. Perhatiin, assalamualaikum. Ketika kum baru mulai noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Di sini warahmatullah nih. Ya, jangan kebangetan jauh. Ya,
sekiranya pipi kita kelihatan aja tuh, cukup. Terus jangan langsung assalamualaikum, enggak, balik dulu, seret, ya. Baru assalamualaikum warahmatullah, sunnahnya gitu. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu enggak sunnah. Sunnahnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Paham kira-kira? Paham ya? Awas, jangan sampai salah. Ente anak majelis loh, harus paham teman-teman, ya. Kemudian Ustadz, terkadang salam kedua hukumnya sunnah. Terkadang salam kedua hukumnya jadi haram. Kok salam haram, Ustadz? Ya bisa. Jadi nggak usah salam kedua. Kapan itu? Misalnya ente bakal kedatangan hadas. Ente tasyahud akhir udah pengen kentut plus cepirit, ya. Udah tahan-tahan nih. Ya, tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum. Tanggung ya, Ustaz, saya kalau kentut terakhir Ustaz, tanggung Ustaz, lama lagi, ya udah dah, ya baca dah tuh sampai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nih kalau salam 2 kali pasti kentut nih, ya. Gimana? Cukup sekali aja, nggak usah 2 kali. Kalau 2 kali haram ente, batalin, sengaja membatalkan sholat, ya. Jadi sekali assalamualaikum warahmatullah, udah nggak usah niat salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, bread. Boleh, nggak apa-apa. Sholat yang kedua udah enggak, yang kedua nggak usah. Kalau ente sengaja tuh malah batal sholat ente, ya, karena belum selesai sholatnya kalau belum yang kedua, ya. Sampai sini paham? Paham ya? Ayo. Kemudian sunnah baca salam cepat dan tidak panjang. Jadi jangan kayak takbir itu agak panjang sedikit, tapi sunnahnya juga takbir itu pendek, ya, bukan kayak orang-orang yang lama banget takbirnya, yang kelamaan, ya. Mentang-mentang suaranya enak. Assalamualaikum warahmatullah. Wih, ya, panjang amat. Gak usah, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat Imam Haromen, nggak ada yang panjang-panjang. Kalau takbir salat aja takbiratul ihram, Allahu akbar, gitu doang udah. Yang panjang malah mubalik ya. Allahu akbar. Imamnya pendek. Itu sunnahnya begitu. Salam pun begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Udah, nggak usah pakai lagu-lagu, ya. Dipanjang-panjangin, ya. Nggak usah, nggak sunnah, ya. Jadi sunnahnya cepat dan pendek, tidak dipanjangkan. Jangan pelan banget. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu lagi nggak belajar anak TK. Jangan pelan, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu, ya. Jangan dipanjangin, cepat dan tidak panjang. Paham ya? Nah, kapan waktunya makmum salam? Setelah imam salam kedua. Itu sunnahnya. Jadi sabar. Kebanyakan makmum kagak sabaran, padahal kagak bakal ketinggalan juga. Mau kemana sih? Ya. Nih, kebanyakan makmum gini, imam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Itu ya dapat sunnahnya, cuma nggak sempurna. Yang sempurnanya itu biarin dia selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu sunnahnya gitu. Paham kira-kira? Ya. Lagi ente mau buru-buru mau kemana juga, nggak kemana-mana juga kan? Ya, apakah kalau buru-buru ente bisa balap imam? Kan enggak juga, tetap aja di belakang dia juga, ya. Dan bedanya cuma nggak sampai 1 detik, sebentar doang, ya. Paham kira-kira nih, ya. Jadi setelah imam selesai salam yang kedua, ini baru kita makmum salam. Ustadz, kalau barengin imam bagaimana? Boleh, tapi makruh dan bisa menghilangkan pahala jamaah. Nggak mau banget, ya, imam duluan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ngapain ente? Ya, saya nggak mau dia duluan. Ya, saya harus bareng. Ya kalau gitu mesti jamaah. Ya, percuma pahala jamaahnya hilang. Ngapain capek-capek jamaah? Ya, habis kan dia sama saya seleting, Ustaz. Teman sekelas, masa dia jadi imam saya? Lah, ya udah gitu, cari imam lain aja kalau gitu. Ente nih aneh-aneh aja. Ya, ini kalau salam ya, barengin salam makruh, menghilangkan pahala jamaah, tapi sah salatnya. Tapi kalau barengin takbiratul ihram batal. Walaupun cuma sebagian doang. Allahu akbar, Allah, itu batal tuh.
imam belum bar, udah Allah batal. Jadi takbiratul ihram itu harus selesai benar-benar imamnya. Allahu Akbar gitu. Nggak boleh barengin imam, apalagi dulu imam. Belum, Allahu Akbar. Ya, kagak sah sholatnya. Ya. Kagak banget, nggak mau banget jamaah sama dia. Ya udah cari imam lain, masjid lain kek, ya. Baik. Nah, Ustaz, habis salam, Ustaz, saya ngapain, Ustaz? Habis salam itu jangan langsung kabur, baca zikir, ya. Yang Nabi ajarkan, Nabi itu kalau habis salam istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 gitu ya. Lalu Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu selain subuh sama maghrib. Kalau subuh sama maghrib Nabi nambahin sebelum baca itu baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum kakinya bergeser, masih posisi tasyahud akhir. Lalu Nabi membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali subuh sama maghrib ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Baru habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini kalau subuh sama maghrib. Selain subuh sama maghrib langsung Allahumma antas salam. Kemudian Nabi juga baca ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nabi juga baca Allahumma a'inna ala dzikri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi juga baca ayat kursi. Ya, lalu Nabi baca tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33. Ini jangan main langsung kabur. Ya, kata Nabi orang yang habis sholat baca 3 macam zikir ini. Tasbih, hamdalah, Allah takbir 33 masing-masing, diakhiri dengan la ilaha illallah la syarikalah yang 100-nya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Rasulullah, ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Bodoh kalau ente sholat nggak baca ini, bodoh. Ya, sayang ini Pak, fadilahnya gede banget. Baca paling cuma 5 menit wiridan. Ente 24 jam alokasi. Sholat 5 menit, wiridan 10 menit selesai. 24 jam, banyak waktu. Ngapain buru-buru? Ya, Ustaz, saya buru-buru Ustaz, takut ketinggalan. Sambil jalan wiridan. Ya, misalnya lagi buru-buru nih kalau rombongan, saya ketinggalan rombongan, Ustaz, naik apa ntar? Apa dah? Salam-salam langsung, ya. Habis itu wiridan di bis, ya, di motor, wiridan. Doa, enggak apa-apa. Sebisa kita. Paham? Jangan sampai ditinggalin. Lupa Ustaz, qodho. Sampai segitu ulama ngajarin. Lupa qodho. Ya. Wah, ingatnya mana gak wiridan, qodho wirid. Ya, jangan sampai tinggalkan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan setelah sholat, ya. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Jadi semakin hari makin ngerti bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah beliau, nanti kita kumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Ada yang ulang tahun nggak? Nggak ada. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya